Karena ternyata kemajuan teknologi, pendidikan, semua tidak bisa lepas dari politik. Iya. Secara umum tentu masyarakat senang mendapatkan makan gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Pada hari ini kami mengundang Ibu Dr. Diah Nurwitasari, MIPol, ya, tamu spesial pada podcast episode yang kedua ini. Beliau ini mempunyai latar belakang akademisi, ya Bu, kemudian juga aktivis dan juga politisi gitu Bu. Kalau selain dari mengajar, kegiatan Bu Diah apa tuh? Secara umum saya ya aktivitasnya banyak ngasuh ibu-ibu. Ngasuh ibu-ibu baik itu di majelis taklim maupun di saya terlibat di Rumah Keluarga Indonesia. Nama ada organisasi Rumah Keluarga Indonesia yang kita fokus pada pembangunan keluarga dari fase sebelum nikah sampai lansia gitu, seperti itu. Nah, kalau saya baca di profilnya Ibu Diah kan pernah sekolah di Jerman, pada waktu itu ambil prodi apa itu? Saya dulu mendapatkan beasiswa dari programnya Pak Habibie, jurusan Teknik Perancangan Pesawat Terbang. Sehingga sekarang berlabuh ke fokus pemerintahan. Karena ternyata kemajuan teknologi, pendidikan, semua tidak bisa lepas dari politik. Iya, betul. Tidak bisa lepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi tidak bisa berdiri sendirilah gitu. Sehingga saya melengkapi hal tersebut dengan belajar tentang ilmu pemerintahan. Berapa tahun tuh Bu di Jerman? Saya sejak kursus bahasa sampai dengan tuntas dan lain-lain itu sekitar 9 tahun saya ada di Jerman. Cukup lama ya Bu ya? Lumayan lama. Lumayan lama. Baik, selamat datang Ibu Diah di podcast LSKPE kami gitu kan. Pada dasarnya teman-teman semuanya, lembaga kami ini bergerak pada kajian dan riset, dan kami bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat dan juga swasta ya. Dan tentu kami juga melibatkan pakar ya, pakar di kebijakan publik dan juga pakar di ekonomi pembangunan. Dan kami berharap mendorong beberapa rekomendasi dan pikiran dan ide kami ke pemerintah, dan kita dorong berharap pemerintah menghasilkan kebijakan yang pro rakyat dan juga kebijakan yang berkelanjutan. Baik, kembali ke tema Bu. Ya. Hari ini kita mau berbincang dan ngobrol tentang negara dan inklusi keadilan sosial dan potensi ekonomi, politik dan kebijakan nasional gitu Bu. Luas banget itu. Hemat dari kami gitu Bu, karena kami juga ada riset gitu Bu. Ya. Yang kami lihat dalam konstruksi negara kita hari ini kan sedang berupaya ya Bu ya, berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan populisnya dan menjadikan kebijakan populis ini sebagai quick win-nya gitu Bu. Ya. Kemudian ini sebagai apple to apple atau perbandingan menurut prediksi dari Bank Dunia, apple to apple pertumbuhan negara Vietnam dan Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Vietnam ini cukup progresif gitu. Itu bisa sampai 7-8% gitu kan, karena didukung atau disupport oleh industri dan juga eksportasi gitu kan. Nah, sementara pertumbuhan ekonomi di negara kita Indonesia menurut prediksi Bank Dunia ini terjadi stagnatisasi, dan itu paling maksimal 5% gitu Bu. Nah, pada waktu yang bersamaan juga negara kita hari ini sedang dihadapkan polikrisis ya, krisis fiskal, krisis lapangan pekerjaan dan yang lainnya. Menurut pandangan dari Ibu Dr. Diah Nurwitasari, bagaimana melihat fenomena itu gitu Bu? Ya, kalau disebut perbandingan apple to apple dengan Vietnam, sebetulnya saya melihatnya tidak terlalu apple to apple ya. Dari kapasitas, dari jumlah penduduknya saja sudah berbeda. Keragaman kondisi sosialnya juga sangat berbeda dengan Indonesia. Ini bukan excuse ya, tetapi memang tidak sesederhana itu kemudian kita membandingkan kondisi tersebut. Betul. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa laju pertumbuhan ekonomi misalnya seperti itu tidak semata-mata adalah faktor di sebuah negara, faktor
eksternalnya, faktor makro lainnya juga pasti berpengaruh ya Ya, terhadap jelas Bu. pertumbuhan tersebut. Nah, memang di tengah kondisi yang tadi katakan multi krisis ya yang ada di kita, hari ini sangat dibutuhkan sebuah formulasi kebijakan yang pas gitu ya, yang cocok. Saya sebenarnya cenderung tidak harus suatu kebijakan itu selalu populis ya. Iya. Tetapi seorang pemimpin sebaiknya tahu dengan kebijakan yang sifatnya mengobati, karena boleh jadi yang harus dilakukan adalah sebuah daya dongkrak yang tidak biasa-biasa saja. Kalau kita melakukannya business as usual, artinya biasa-biasa saja, maka kondisi ini boleh jadi membaik, tetapi dengan kecepatan yang seperti apa? Betul. Kalau kita butuh sebuah percepatan, pasti harus ada satu terobosan juga yang lebih tepat sasaran. Nah, ini yang saya cermati pada hari ini di Indonesia. Sejumlah gagasan pemerintah itu mungkin ide gagasannya baik, tapi terutama kalau di dalam pemerintahan saya melihat tidak cukup sebuah niat baik. Betul. How to execute-nya itu harus sangat diperhatikan. Harus diperhatikan. Perencanaannya bagus, kalau kemudian eksekusinya tidak pas, akhirnya apa yang diharapkannya bisa jadi ya lambat atau bahkan tidak tercapai. Baik Bu, ini cukup menarik dengan kebijakan populis tadi gitu Bu. Karena pada dasarnya setiap negara juga mungkin menerapkan kebijakan populis, hanya saja model dan variatifnya berbeda gitu. Kalau menurut pandangan dari Ibu Diah gitu kan, penerapan kebijakan populis di negara kita pada era Pak Prabowo Subianto ini sudah dengan pendekatan yang tepat, parsialnya, tersistematis atau komprehensif, atau memang ini didominasi oleh sistem politik yang kuat gitu Bu? Saya tidak melihat sebagai masalah dominasi sistem politiknya ya, tetapi ya contoh lah, misalnya kebijakan makan MBG itu ya, makan gizi gratis ya, yang gratis itu ya, makan bergizi gratis itu. Secara umum tentu masyarakat senang mendapatkan makan gratis gitu. Dan kalau dikerjakan dengan baik, berarti kita sudah melihat ya beberapa testimoni masyarakat yang belum pernah makan daging jadi bisa makan daging gitu ya. Terus kemudian juga bahkan ada anak yang ketika mendapatkan makanan tidak dimakan, dibawa pulang karena ternyata di rumahnya dia tidak, keluarganya ya saudara-saudaranya nggak ada makanan, jadi dia ingat keluarganya dan lain-lain, menunjukkan bahwa program itu punya efek yang positif, menggerakkan ekonomi dan lain-lain, karena berarti kan akan tumbuh dapur, penyediaan ya segala resources dan lain-lain, bahwa dia memancing pertumbuhan ekonomi di berbagai macam sektor, iya. Nah, tapi kita kemudian dihadapkan dengan tantangan. Contohnya tantangan apa? Masalah higienis dari makanannya itu sendiri. Ya, kita bisa bayangkan makanan itu disajikan pada anak-anak mungkin sekitar jam 11 pagi. Iya, jam 11 pagi. Kalau anaknya 10 orang, masaknya mungkin jam 8 cukup. Ketika anaknya ribuan, masaknya mungkin sudah dari tengah malam. Itu ya. Masak dari tengah malam, kemudian dikirim ya pagi-pagi, dimakannya jam 11. Sehingga resiko makanan itu kemudian menjadi sudah tidak segar atau berpotensi persoalan yang lain. Atau kan itu belum lagi kalau misalkan sekolahnya jauh gitu Bu. Iya, makanya. Jadi artinya dimasaknya tengah malam, dimakannya siangnya kan gitu ya, seperti itu. Nah, ini kan mungkin berarti akan membuat menu-menu tertentu yang bertahan sekian lama. Berarti kan menurut saya berarti harus ada edukasi juga bagi pada penyelenggaranya gitu ya, seperti itu. Belum lagi pada prakteknya dari sistem pembayarannya. Ini kan kita mendengar sangat banyak kasus ya, di mana misalnya belum dibayar gitu ya. Ya, kalau belum dibayarnya 100-200 ribu atau 1-2 juta mungkin masih agak gimana gitu. Ketika belum dibayarnya ratusan juta, kan berat tentunya. Karena saya bertemu dengan banyak pengelola UMKM catering lah ya gitu ya, makanan dan seperti itu, banyak yang menolak, tidak mau menjadi provider dari program ini karena mereka tidak mendapatkan satu kepastian tentang masalah pembayaran, ataupun juga merasa ya tidak cukup gitu dari sisi anggaran yang
disediakan. Gitu Tapi ya. dalam sisi yang lain memang pemerintah ini sedang berupaya melibatkan UMKM lah gitu ya, Ya, Bu ya. jadi makanya saya katakan tadi niat baik Iya, seringkali niat tidak baik. cukup. Betul. Gitu. Artinya perlu ada pengawalan, perlu ada pendampingan yang sangat serius di dalam eksekusinya. Ya, sehingga memang misalnya dianggarkan sekian rupiah, ya betul itu juga yang sampai untuk menjadi makanan misalnya begitu ya. Tidak kemudian tercecer ke sana ke sini gitu. Nah, ini artinya pendampingan di dalam pelaksanaan. Bisa juga sekarang excuse, ya kan baru pertama kali. Oke, baru pertama kali. Tapi harus ada kesungguhan untuk terus memperbaiki masalah ini gitu, sehingga kemudian betul-betul tujuan diselenggarakannya makan bergizi gratis ini juga jadi tercapai gitu ya, anak-anak jadi lebih sehat dan lain-lain. Apakah ada harus yang ditekankan dari pemerintah timing gitu Bu gitu kan? Artinya kan ini masih percobaan lah di beberapa daerah gitu. Artinya kan belum merata semua anak-anak SD ini kan merasakan MBG ini gitu Bu. Iya, Apakah belum. ada timing yang harus diupayakan sama pemerintah gitu Bu, target gitu? Iya, kalau menurut saya itu bagian dari perencanaan ya gitu ya. Apalagi ini menyangkut sangat banyak anak di Iya, Indonesia. tuh. Artinya model seperti pilot project gitu ya, percontohan, diuji cobakan dulu sistemnya, diuji cobakan mungkin dari sisi menu, dari sisi apanya diuji cobakan dulu sampai kemudian dia betul-betul bisa dieksekusi dengan baik. Mungkin tidak langsung gitu ya, tidak dipaksakan segera dijalankan. Ini setelah pelantikan presiden kan langsung segera dijalankan. Jadi seperti tergesa-gesa yang tidak siap dengan infrastruktur lain-lainnya. Ya kalau SD-nya di Jakarta gitu ya, kalau ke sana ke sini deket-deket gitu ya. Kalau SD-nya misalnya di sini pelosok Indramayu saja sudah jauh ke sana ke sini. Mobilisasinya itu sudah memakan waktu panjang. Bisa jadi nyampe ke SD itu jam 1 siang. Iya, makanya. Jadi ya itulah. Jadi harusnya artinya kematangan dalam perencanaannya itu gitu yang harus lebih dikawal lagi. Baik Bu. Kemudian kalau dalam sisi yang lain lah gitu Bu kan. Dari kebijakan populis ini apakah memang sudah tepat dengan pendekatan teknokrat yang kuat gitu Bu, atau melibatkan pakar, atau memang ini sudah ada studi kasus yang di negara-negara yang lain MBG ini gitu Bu? Saya terus terang tidak terlalu mendalami masalah MBG ini gitu ya. Tapi saya percaya mungkin bahwa pemerintah juga tidak mungkin bermain-main dengan anggaran kan gitu ya. Artinya memang ada negara-negara yang saya pernah baca, pernah juga ada gitu ya sistem makan di sekolah dan lain-lain. Tapi apakah sistem penyediaan cateringnya seperti itu? Ataukah bukan bebankan, didistribusikan dengan cara pemberdayaan kantin sekolah? Kan kantin sekolah lebih dekat ya, gitu. Jadi yang juklak juknisnya mungkin dari kita, apanya segala macam yang diberdayakan adalah kantin-kantin sekolah, jadi tidak mematikan juga usaha-usaha yang selama ini lokal sudah yang di situ, lokal ada di situ, misalkan gitu ya. Nah ini saya tidak tahu persis apakah sudah ada kajian-kajian seperti itu. Kenapa skip ini kantin sekolah ini, gitu misalnya. Kalau pesantren-pesantren, saya melihat ada beberapa contoh pelaksanaan yang bagus di pesantren. Kenapa? Karena pesantren sudah terbiasa menyediakan makanan untuk banyak siswa kan gitu ya. Kalau untuk levelnya sudah ada culture lah di situ. Sudah ada culture di pesantren gitu yang misalnya, atau yang sekolah yang boarding gitu ya. Ya memang mereka terbiasa menyediakan makanan untuk siswa masak santri, untuk ratusan, untuk ribu gitu ya, seperti itu untuk santri. Tapi kalau bagi yang belum tidak biasa gitu kan, itu sesuatu gitu kalau menurut saya. Kemudian kita geser melihat fenomena yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik itu Bu, PHK massal gitu Bu kan. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan itu sekitar 73.000 gitu kan. Pekerja ini sudah tidak terdaftar lagi ke BPJS Ketenagakerjaan. Apakah ini dampak dari PHK itu gitu? Boleh jadi dampak dari PHK, dampak dari tersendatnya pertumbuhan industri ya, terutama manufaktur juga di kita ya, industri padat karya seperti di tekstil, di apa gitu ya. Saya tinggal di daerah Bandung Raya, di sana banyak sekali industri tekstil yang hari ini juga sangat banyak yang terpuruk, dan ini juga erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap proteksi gitu ya. Kita juga di dalam kebijakan perdagangan luar negeri dan lain-lain gitu ya, karena hari ini
barang-barang impor misalnya dari negara-negara tertentu begitu mudah masuk Indonesia. ke Indonesia gitu dengan harga yang dalam tanda kutip tidak masuk akal gitu ya. Kok bisa semurah itu dan lain-lain gitu. Sehingga membuat persaingan di di dalam negeri juga menjadi semakin berat gitu ya, semakin berat gitu. Jadi saya melihat seperti itu. Terus di Indonesia sendiri juga sangat beragam. Sejumlah usaha misalnya menutup lokasi pabriknya di sekitar Jabodetabek karena upah yang operasional yang sangat tinggi. Lalu memindahkan ya contohnya ya memindahkan sekitar Cirebon misalnya gitu ya, pindahnya ke Jawa Tengah mana gitu ya, yang kemudian upahnya lebih rendah gitu. Jadi dinamika ini bukan hanya sekedar Indonesianya, tapi juga terjadi dinamika di dalam Indonesianya sendiri gitu ya. Jadi ini yang butuh perhatian, bagaimana pemerintah memberikan support kepada usaha-usaha dalam negeri untuk tumbuh ya. Gitu. Beberapa contoh kasus di industri tekstil itu adalah misalnya permajaan mesin-mesin ya. Iya, gitu. mesin itu. Jadi sudah tertinggal secara teknologi gitu ya, sehingga kapasitas produksi juga jadi terpengaruh, kalah bersaing dengan produk-produk dari luar. Nah ini memang harus ada upaya serius gitu, pemerintah mendongkrak hal seperti itu. Selain juga mungkin tentu upscaling dari kapasitas pekerja-pekerja kita kan, ganti mesin dengan teknologi baru, tentu harus ada upscaling dari kompetensi dari tenaga kerjanya juga. Ya, yang kami lihat bahwa negara ini kan punya harapan besar terhadap industri lokal gitu Bu, gitu kan, dan menjadi tulang punggung ekonomi negara kita nasional. Tapi di sisi yang lain fakta-fakta kan, kalau tidak salah itu ada perusahaan Nickel gitu kan di Kalimantan itu pilot juga Bu, karena juga persoalan operasional gitu kan, sehingga kan terdampak terhadap pekerjaan juga dan penurunan daya beli masyarakat dari gelombang startup sampai perusahaan tekstil dan seritek itu gitu Bu. Iya. Apakah memang ini harus ada kebijakan yang untuk melindungi industri lokal atau bagaimana gitu Bu? Ya menurut saya disitulah perlunya hadirnya negara ya. Negara harus hadir dalam melindungi warga negaranya gitu. Seprotes apapun kita misalnya pada hari ini terhadap kebijakannya Donald Trump di Amerika gitu. Ya mau kontroversinya kayak apa, tapi itu adalah upaya dia melindungi Amerikanya gitu ya. Upaya dia melindungi Amerikanya gitu kan. Dengan tagline dia kita membuat Amerika great lagi gitu ya, besar lagi seperti itu. Artinya memang pemerintah harus punya sikap gitu ya, harus punya sikap dan tegas di dalam upaya untuk melindungi, memberdayakan dan meningkatkan kapasitas industri lokal kita gitu dengan sungguh-sungguh gitu. Apakah kebijakan hilirisasi yang diseriuskan oleh pemerintah ini punya efek terhadap industri lokal gitu Bu? Saya melihatnya begini. Konsep hilirisasi itu sebenarnya sebuah keniscayaan. Hilirisasi itu sebuah keniscayaan. Karena ketika kita hanya mengacu kepada bahan mentah. Gitu ya, itu kan nilainya jauh lebih rendah dibandingkan kita memproses gitu ya. Misalnya sumber daya alam itu kita proses gitu. Tapi kan kemudian hilirisasi ini dilakukan oleh siapa? Siapa yang mendapatkan profit dari hilirisasi? Itu yang perlu kemudian dijaga dan dikawal lagi gitu ya. Jadi kalau ujung-ujungnya yang mendapatkan keuntungan dari hilirisasi itu bukan Indonesia, orang lain lagi gitu ya. Dari penyerapan tenaga kerjanya misalnya begitu ya. Jangan sampai kemudian dampak lingkungannya ditimpakan ke Indonesia, tetapi kemanfaatannya dirasakannya oleh orang lain. Gitu. Jadi hilirisasi itu menurut saya memang harus dilakukan gitu ya, supaya ada nilai tambah, ada added value-nya kepada produk-produk kita gitu ya, produk lokal kita. Tapi di situ berarti kan butuh upgrade secara teknologi, kemudian juga tentu keterampilan gitu ya. Saya percaya kok anak-anak Indonesia atau generasi muda Indonesia atau SDM Indonesia itu sangat mampu ya. Terbukti kita juga punya banyak ahli kok yang kerja di perusahaan-perusahaan asing ya. Di luar negeri juga kepake gitu ya. Anak-anak bangsa ini kepake di luar negeri gitu. Artinya kita nggak kurang gitu. Nggak kurang dengan SDM yang hebat-hebat seperti itu. Nah tinggal bagaimana kemudian ya mungkin mengelola mengelola sumber daya manusia itu sendiri, atau ya tadi ya banyak tantangan di sisi teknologi dan permodalan yang mungkin harus
harus diperhatikan oleh pemerintah gitu ya gitu. Jadi skala prioritas misalnya APBN ada berapa mau dimasukkan kemana, mana yang kemudian harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Nah yang terjadi hari ini dengan hilirisasi masih lebih banyak cerita persoalannya dibandingkan dengan dampak positifnya gitu ya. Dan tidak semua hal itu ternyata ya bisa terbuka kepada masyarakat, saya lihat gitu ya, yang memahami persoalan hanya sekelompok-sekelompok kecil. Memang kita perlu, apalagi sebagai lembaga kajian ya, mungkin memang perlu mengkaji, perlu pendalaman gitu. Kita juga kan nggak bisa main beropini apapun ya kalau tidak tahu persoalannya gitu. Tapi yang jelas kan kita sudah lihat misalnya dari sisi kecelakaan kerja yang tinggi, berarti ada yang diabaikan di situ ya, terus kemudian pencemaran lingkungan ya yang dihasilkan tidak, seolah-olah tidak tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan gitu. Nah, bahwa kita harus memanfaatkan iya, tapi itu tadi memang tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Baik Bu. Hal yang menjadi menarik bagi lembaga kami dan menjadi riset dari kami juga Bu, kami juga memberikan beberapa ide dan pikiran untuk negara gitu Bu. Salah satunya bahwa pemerintah hari ini itu tidak hanya terpusat atau terfokus dengan kebijakan populisnya gitu Bu, karena ada masalah-masalah yang lebih fundamental dan juga ada masalah-masalah yang strategis. Salah satunya persoalan masyarakat struktur kelas menengah gitu Bu, itu kan. Nah masyarakat kelas menengah ini kan masuk dalam proses kemiskinan gitu Bu. Dan konteksnya itu kan latar belakangnya pendidikan tinggi dan yang lainnya, punya ekspektasi tinggi dan yang lainnya. Nah hal ini yang memang menurut lembaga kami harus diperhatikan juga oleh pemerintah. Kalau pandangan dari Bu Diah gimana tuh? Saya setuju. Artinya ada kelompok yang mungkin disilahkan rentan miskin ya. Hari ini kayak baik-baik aja, tapi begitu punya masalah sedikit dia jatuh miskin. Gitu ya. Atau misalnya kayak kesehatan tuh ada istilah katanya sadikin gitu. Sakit sedikit jadi miskin gitu ya. Jadi ini memang harus diperhatikan ya, dan sebetulnya salah satu ujian COVID kemarin sudah memberikan pelajaran yang besar ya. Ketika banyak misalnya yang bekerja di sektor-sektor tertentu yang ketika COVID itu langsung dia tidak kehilangan mata pencaharian. Kami pernah gitu berdiskusi dengan misalnya kelompok ini ya yang transportasi online gitu kan. Ketika disurvei rumahnya ada mobil gitu ya. Kalau disurvei dia ada mobil tapi kan mobilnya teh cicilan gitu ya. Terus COVID, mobil itu bukan barang kemewahan buat dia. Mobil itu adalah modal dia mencari mata pencaharian. COVID nggak bisa kemana-mana, orang juga nggak kemana-mana. Jadi dia punya rumah, dia punya mobil, tapi dia tidak punya cash flow pada saat itu gitu kan. Dan tidak mungkin kan ujuk-ujuk dia jual rumah dan jual mobil gitu ya. Gitu. Atau kita lihat di pasar, lagi COVID juga kan begitu ya. Ketika orang tidak datang ke pasar, modal tergerus, kios tutup, banyak yang setelah itu tidak bisa lagi membuka kiosnya. Nah, dari pengalaman seperti itu memang perlu diperhatikan betul gitu ya. Nah ini saya melihatnya banyak faktor ya. Ada faktor SDM, ada faktor memang stimulus atau daya dorong pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan ya, perlindungan sehingga memang penghasilan atau pendapatan masyarakat itu meningkat. Faktor SDM itu misalkan saya melihat itu begini ya, faktor SDM itu ketika banyak anak-anak kita sekolah, ini contoh misalnya ya, dialami oleh banyak kalau di Jawa Barat itu di Stikes misalnya gitu ya. Mereka sekolah di Stikes, jadi perawat, jadi D3 kan gitu ya, bisa praktek. Lalu banyak peluang kerja tuh sebetulnya di Jepang, di Australia, di mana gitu. Tapi mereka nggak mau keluar negeri, gitu. Nggak mau merantau, atau keluarganya nggak mau mereka merantau. Jadi akhirnya mereka punya kompetensi, tapi kemudian tidak bisa memanfaatkan kompetensi itu, gitu ya. Jadi itu contoh lah gitu ya, berkaitan dengan SDM kita. Gitu. Atau kemudian juga soft skill ya. Jadi kayak di kampus mahasiswa gitu ya, karena saya juga sekarang jadi dosen gitu.
Saya kalau misalnya di tempat kuliahan gitu, oke, kuliah jam berapa? Jam 8. Anak-anak yang datang setengah 8, datang jam 9, datang jam setengah 10 gitu ya, seperti itu. Saya sampaikan sama mereka, itu bukan urusan saya kamu mau datang jam berapa, tapi itu kaitannya sama integritas. Ketika anak-anak ini zaman mahasiswanya tidak bisa membangun integritas dengan dirinya sendiri, siap-siap nanti berhadapan dengan dunia nyata di Dan luar itu sana. investasinya gitu. Iya, itu dia akan kesulitan nanti. Yes, itu. Nah, artinya apa? Persoalan ini harus kita perhatikan. Bagaimana mendidik generasi muda ke depan. Dan saya karena saya juga concern dengan masalah keluarga sebetulnya, ini PR besar kita tuh adalah membangun, saya mengistilahkan dengan ketahanan keluarga. Karena hampir banyak persoalan-persoalan sosial kita hari ini ada erat kaitannya dengan keluarga. Nah, kita ini perlu serius nih memperhatikan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga tuh apa? Ketahanan keluarga tuh bukan berarti dia nggak punya masalah. Ada istilah namanya tuh kelentingan keluarga. Jadi kelentingan ya seperti rotan gitu ya, melenting. Dia mendapatkan tekanan tapi dia bisa bangkit lagi. Nah, jadi bukan berarti keluarga yang tidak punya masalah, tapi bagaimana ketika keluarga itu berhadapan dengan berbagai macam tantangan, suami, istri, anggota keluarga itu semua kompak berhadapan dengan tantangan tersebut, ya kemudian bisa bangun, bisa bangkit, kesehatan mental yang baik, fisik yang baik. Nah itu artinya perhatian khusus pemerintah dengan pengembangan SDM ini menurut saya menjadi sangat penting gitu ya. Nanti karena tidak harus selalu kayak mindset gitu kan, kita kan otomatis ya udah lulus nanti mau kerja di mana gitu. Kenapa sih mindsetnya mau kerja di mana? Kenapa mindsetnya tidak mau menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya? Itu kita mindsetnya juga mau kerja di mana? Jadi mindsetnya adalah mindset mencari lapangan pekerjaan gitu. Bukan mau produktif dalam apa gitu, dia yang create atau bahkan dia yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dan itu harus disupport betul oleh pemerintah ya Bu ya? Ya menurut saya bagian dari tugas pemerintah itu kan pemberdayaan ya, memberdayakan masyarakatnya gitu ya. Memang tidak hanya pemerintah, tentu kan secara individu, swasta juga kan, swasta juga berkepentingan meregenerasi. Ya. Betul. Kalau sekarang ada kan misalnya gini, kan sempat hits ya, tagar kabur aja dulu, gitu ya, kabur aja dulu gitu. Saya kalau ngobrol sama mahasiswa, boleh nggak Bu kabur aja dulu? Boleh gitu. Coba pertama kalian mau kabur kemana? Bilang gitu ya. Kalian sudah siap apa untuk kabur itu? Potensinya gitu ya. Ada tidak? Gitu. Kabur itu mau kemana gitu kan gitu? Ya Bu misalnya gitu, di Jepang lebih mudah tenaga kerja dan lain-lain. Ya tapi kalian masuk kualifikasinya nggak gitu? Untuk bisa kerja di luar itu gitu kan? Gitu. Jadi harus ada kesiapan gitu. Saya tidak masalah orang Indonesia mau cari kerja di luar negeri ya silakan saja gitu ya, nggak masalah dengan itu. Toh nanti kalau ketika dia penghasilan kan ngirim uang juga ke Indonesia untuk bisa memperbaiki keluarga dan lain-lain. Tapi kan bekal kesiapannya untuk dia berangkat keluar, ya itu kan harus dipersiapkan lebih matang lah. Gitu, bukan sekedar emosional kabur gitu ya. Kalau hanya sekedar kabur begitu, setiap ada masalah dia kabur, setiap ada ya kapan mau tumbuhnya? Setiap ada masalah dia kabur gitu ya. Baik, cukup menarik Bu. Kemudian yang menjadi fokus ekonomi politik kita hari ini gitu Bu. Kami juga lembaga memastikan kebijakan pemerintah ini harus inklusif dan juga perspektif gender gitu Bu. Kalau menurut pandangan atau perspektif dari Ibu Diah, apakah pemerintah ini sudah mengakomodir kepentingan dari perempuan itu Bu? Pada beberapa aspek ya, artinya contoh ya, misalnya keterlibatan di bidang politik kan sudah mulai concern gitu ya. Beberapa program-program pemberdayaan ekonomi perempuan juga sudah banyak digulirkan gitu ya. Saya melihat sudah banyak program-program dialirkan ke sana. Gitu. Pemberdayaan. Saya hanya ingin melengkapi sebetulnya yang perlu ditingkatkan bukan pendapatan perempuan, tapi pendapatan keluarga. Yes. Jadi saya ingin melihatnya utuh, gitu ya. Saya kadang-kadang suka mikir, kenapa banyak program pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, anu ngalanggur, tanya laki-lakinya tidak diberdayakan, gitu. Gitu ya. Jadi, perempuannya diberdayakan, biar bisa usaha, gitu. Laki-lakinya biasanya biar bisa berpenghasilan, laki-lakinya anu ngalanggur diantep, gitu ya. Apalagi mancing ya. Ya mancing uang ya. Ya maksudnya.
artinya makanya saya cenderung konsepnya itu bukan soal pemberdayaan ekonomi perempuan. Tapi juga harus utuh di keluarga. Tapi saya cenderungnya ada konsep pemberdayaan ekonomi keluarga, bahwa kemudian itu nanti usaha bersama, ya. Jadi lu pintar teh jangan cuma perempuannya aja yang pintar, misalnya dalam tahu perempuannya bisa wirausaha, bisa jualan ini, bisa jualan itu. Ih, suaminya bisa jualan apa atuh gitu ya. Atau suaminya mengambil peran apa gitu dalam urusan peningkatan ekonomi gitu ya. Jadi ini kenapa kadang-kadang kita lihat persoalan itu ketika ya saya belum penelitian serius gitu ya tentang itu gitu. Tetapi ketika keluarga perempuan berpenghasilan, suami tidak berpenghasilan, yang terjadi suami tambah stres. Yes, itu betul Bu. Gitu ya. Ketika laki-laki ini tidak berpenghasilan, yang terjadi dia tambah stres. Apalagi kalau misalnya atau sama-sama berpenghasilan tapi penghasilannya lebih kecil, itu juga tidak mudah itu tuh, gitu ya. Tambah stres. Apalagi kalau kemudian konsep keluarganya tidak ajeg gitu ya, melihat keluarga teh siga perusahaan, siapa yang sahamnya besar dia yang jadi jenderal gitu. Itu bahaya gitu ya. Kapoldanya siapa gitu ya, Bu ya. Namun kata si ibu teh, ini uang terbesar bersumber dari mama, jadi bapak harus nurut sama mama. Kan bahaya kalau begitu. Jadi, nah inilah makanya saya lebih mendorong konsep itu adalah pemberdayaan ekonomi keluarga. Karena pada kenyataannya kita dalam kultur kita gitu ya, ekonomi keluarga itu sudah sangat biasa, anak juga membantu gitu kan. Misalnya ibunya dagang, anaknya bantu bikin kuehnya, terlibat. Ini nggak ada kaitan dengan pekerja anak ya. Karena juga harus, meskipun kalau bahas ini memang sangat luas ya. Karena memang kalau sudut pandang barat gitu, anak kecil nggak bantuan dagang, nggak bantuan itu sudah dianggap sebagai pekerja anak. Tapi kalau kultur di kita kan anak yang membantu di kebun gitu kan, ya biasa, bukan sejauh ya dalam kapasitas mereka ya, bukan eksploitasi lah gitu ya, bukan eksploitasi. Gitu. Jadi ini harus diseimbang, diproporsionalkan bahwa ada saatnya anak itu membantu dalam ekonomi keluarga, tapi bukan eksploitasi pekerja anak gitu ya. Nah jadi dan ekonomi keluarga itu dibangun bersama suami dengan istri ya. Harus ada kolaboratif lah bersama. Ya, jadi program pemerintah pun menurut saya ya dilihat tadi sebuah keluarga potensi ekonominya ada di mana, mungkin ada di istrinya yang punya peluang. Oke, misalnya suaminya nggak bisa dengan berbagai macam kendala, suaminya tidak memungkinkan, oke dikembangkan. Tapi kalau di keluarga itu ternyata suaminya masih sangat mampu untuk seperti itu, ya apa salahnya yang dikembangkan pemberdayaannya di yang laki-lakinya gitu. Jadi orientasinya adalah keluarga itu ke depan punya penghasilan, punya pendapatan yang ya semakin baik kan gitu. Iya. Kan kalau di sensus kan nggak satu-satu kan. Iya. Pendapatan keluarga. Duanya. Iya. Itu kolektif duanya. Kolektif duanya gitu. Jadi saya cenderung begitu. Jadi pemerintah coba mengarahkan gitu. Bahwa ada pemberdayaan ekonomi perempuan bagus ya, bagus-bagus aja gitu ya. Bagus-bagus aja. Hanya kemudian akan lebih baik jika kita lengkapi pemberdayaan ekonomi itu adalah ekonomi keluarga. Yes. Baik Bu. Terakhir dari kami Bu. Di awal kan karena banyak peristiwa-peristiwa hari ini yang terjadi gitu Bu. Kemudian juga tantangannya dihadapi oleh pemerintah, krisis moneter, krisis fiskal, dan juga krisis lapangan pekerjaan. Ini harus ada peran dari akademisi untuk menjawab dan juga membantu persoalan kebangsaan kita hari ini gitu Bu. Gimana saran dari Ibu? Ya, saya pikir selama ini kan sudah ada konsep semacam pentahelix itu ya. Konsep di mana tidak hanya eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tapi kita juga melibatkan media dan kita juga melibatkan akademi dan tentu akademisi dan juga masyarakat gitu. Saya pikir ini komunikasi ini harus dibangun terus gitu ya, sistem ini. Sharing pengalaman saya ketika saya dulu kuliah gitu ya, kami itu ketika kuliah tugas akhir itu ya mungkin karena saya teknik ya. Tugas akhir itu adalah merupakan tema yang sedang dibutuhkan di industri, gitu. Jadi industrinya sedang apa gitu ya. Jadi kerjasama antara kampus dengan industri. Nah sehingga yang sedang tugas akhir itu, kemudian dia mengerjakan tugas akhir itu di industri, dia dibayar sebagai anak magang. Jadi si mahasiswanya dapat uang sebagai anak magang. Industri pun terbantu di dalam riset-risetnya gitu ya. Ini kerjasama universitas dengan dengan industri. Dan ketika kemudian ternyata dia sudah lulus, industrinya kan udah kenal duluan tuh, tahu karena anak ini bagus dan lain-lain. Berikutnya tuh bisa direkrut. Masuklah dia ke tempat
pekerjaan gitu ya. Jadi itu kerjasama yang menurut saya antara industri dengan akademisi. Jadi bagaimana tenaga kerja itu bisa langsung direkrut dari dari kampus lah ya, kayak begitu. Nah kemudian pemerintah juga seperti apa melibatkan, ya bagaimana penelitian-penelitian atau ya silahkanlah ke kampus-kampus kita tesis, disertasi. Yang numpuk tuh jadi apa? Betul. Terus sebetulnya harus diolah sama pemerintah karena banyak disertasi, tesis dan juga skripsi itu kan menumpuk di perpustakaannya masing-masing mahasiswa gitu kan. Kalau itu dimanfaatkan betul oleh pemerintah dan digagas itu hemat saya itu cukup menarik tuh begitu kan. Betul. Sosial maupun juga yang teknis. Misalnya kita punya Institut Pertanian, ya, Institut Pertanian Bogor, meneliti tentang varietas bibit unggul, tentang apa beras yang gimana gini, kan harusnya pemerintah justru memberikan insentif ya, penelitian-penelitian yang aplikatif, yang tepat guna, gitu ya, teknologi tepat guna yang kemudian ke depan, saya percaya hari ini juga sudah ada, tapi hal-hal seperti itu harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi hasil penelitian itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di Indonesia, gitu. Karena ya mungkin kalau kayak pertanian menurut saya lebih aplikatif ya. Kalau sosial kan agak ya luas lah spektrumnya gitu, abstrak, susah agak juga gitu mengukur. Tapi kalau yang teknis-teknis gitu ya, itu menurut saya perlu. Jadi jangan sampai pemerintah juga sibuk sendiri. Saya lihat sebenarnya sudah banyak ya lembaga-lembaga dan akademisi itu dilibatkan di dalam. Biasanya kan kalau pemerintah bikin program suka mengundang tuh ada menghadirkan pakar gitu ya. Tapi mungkin baru pada level narasumber yang belum banyak dilibatkan di dalam implementasi dari perencanaannya sampai dengan dia jadi. Dan saya juga berharap bahwa akademisi pun mau untuk ya lebih aplikatif ke tantangan-tantangan di lebih ke praktikalnya lah gitu, tidak sibuk dengan teorinya di kampus saja gitu. Jadi kalau bahasa anak muda sekarang mungkin sederhananya harus lebih banyak ngobrol antara pemerintah, akademisi gitu ya, dengan juga industri ya. Karena sebetulnya sangat banyak yang bisa dikolaborasikan. Kalau melihat tema negara dan keadilan sosial gitu Bu, menurut pandangan Ibu apakah negara ini sudah memberikan keadilan? Wah. Saya jadi baca tulisan itu tuh ya gitu ya, yang benar bukan benar, yang salah kayak miskin di hadapan keadilan adalah sama, kayaknya belum terwujud gitu ya. Tapi minimal sudah ada upaya-upaya dari pemerintah lah gitu ya Bu. Saya percaya bahwa karena saya juga percaya di pemerintahan kita juga banyak orang baik ya. Di pemerintahan kita banyak orang baik, akademisi kita banyak orang baik, politisi kita juga banyak orang baik gitu. Hanya mungkin orang baik-baik ini belum berkolaborasi secara optimal. Orang baik-baik ini mungkin ya masih harus terus berjuang gitu ya untuk mewujudkan hal yang sama. Karena saya yakin kalau ditanya semua politisi, kalau ditanya apa cita-citanya Indonesia adil dan makmur, semua juga pasti seperti itu gitu ya. Dan tidak ada satu orang pun yang mau diberlakukan tidak adil. Nah, jadi ya PR besar kita mungkin penegakan hukum. Karena ketika hukum ini tumpul ke atas tajam ke bawah, maka ada rasa keadilan masyarakat yang terkoyak, akhirnya bisa berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keadilan itu sendiri, dan itu berat bisa berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. PR besar bangsa kita ini, dan harus ada kolaboratif tadi Bu, akademisi kan, industri dan juga masyarakat civil society gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.